Itu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes UU Saifuddin Azam MAG. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana suara saya? Jelas? Ya. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada gangguan apa-apa sampai akhir. Alhamdulillah saya mendapat tugas hari ini tentang bagaimana kita meningkatkan ibadah di masa pandemi. Kita ketahui bahwa masa pandemi ini cukup memberikan perhatian bagi kita umat manusia di seluruh dunia. Bahkan beberapa hari ini, mungkin sekitar 2 mingguan terakhir, saya hampir tiap hari mendapat berita kalau enggak teman saya masuk rumah sakit, banyak yang juga hampir tiap hari berita meninggal dunia. Ini memang cukup memberikan perhatian kepada kita agar benar-benar jadikan pelajaran di dalam segala kehidupan. Sedangkan tema kita hari ini adalah semangat beribadah, amal soleh di masa pandemi. Tapi saya ingin memberikan tema lagi. Kita harus menjaga iman, imun, aman, dan nyaman. Itu kalau kita perhatikan surat Quraisy ya. Jadi mungkin topik kajiannya berdasar surat Quraisy meningkatkan iman dan amal soleh itu. Dan kita lihat dulu latar belakang corona ini, kaum muslimin di seluruh dunia ada yang memasukkannya kepada ta'un, ada pula yang kepada wabah seperti biasa. Tapi kalau kita lihat ta'un ataupun wabah itu sudah berjalan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditinjau dari sudut sejarah ya, yaitu yang kita kenal dengan ta'un Sirawaih pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga ada nyebutnya Al-Majdum. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat pada saat itu, wafir minal majdum, kama tafiru minal asad. Kamu berpisahlah atau menghindarlah dari yang terkena penyakit majdum itu seperti kamu menjauh dari singa. Saya memahami hadis ini berlaku sepanjang saat selama ada sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan penyakit atau menularkan penyakit kepada kita seperti al-majdum, maka kita harus menghindar. Dan itu menghindarnya setiap situasi dan kondisi, termasuk juga di dalam ibadah sholat. Jadi kalau ada yang mengatakan sekarang ini ada sholat gaya WHO, sebetulnya yang berpisah saf itu bukan sholat gaya WHO, tapi itu sholat seperti apa yang dilihat di zaman Rasul. Karena kan kita sholat itu diperintahkan oleh Rasul, kamaru aitumuni usolli, seperti yang kamu lihat. Tentu saja yang dimaksud kamu lihat itu bukan hanya melihat dengan mata kepala. Kalau dengan mata kepala Anda juga tidak bisa melihat. Saya juga yang netra biasa tidak bisa melihat Rasul sholat kan. Kalau dengan mata kepala. Apalagi yang Anda tunanetra tidak bisa. Jadi kama ro'aitumuni usolli, di situ ro'aitum.
Melihatnya itu bukan hanya mata kepala, tetapi juga mata rasio, mata hati. Jadi, kenapa oleh Rasul itu dikatakan kamaru aitumuni usolli, seperti yang kamu lihat? Itu memberikan peluang bagi para sahabat untuk menafsirkan sholat Rasul. Karena kalimatnya kamaru aitumuni usolli. Seperti yang dilihat oleh para sahabat kepada Rasul. Dan sahabat yang melihat Rasul itu, menurut catatan Ibnu Hazmin, tidak kurang 144.000 yang melihat Rasul sholat. Ya, kalau 144.000 sholatnya menurut penglihatan mereka, tentu menimbulkan permasalahan. Makanya sekarang juga kan ada ulama yang begitu keras mengecam tentang sholat dipisah, saf-saf itu. Tapi kan sholat dijarangkan saf sekarang itu sudah disepakati oleh mayoritas ulama di dunia, termasuk Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu kan ketuanya Abdurrahman As-Sudais. Kemudian anggotanya ada Soleh bin Humaid, ada Ali Syekh, ada Subaiti, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang seluruhnya hafal Quran, juga doktor dalam ilmu agama. Dan mereka berkumpul bersepakat bahwa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid yang lain itu safnya dijarangkan karena menghindari pandemi tadi. Jadi kalau menurut saya bahkan ini bukan rusuh, mungkin itu ketentuan saja, harus ada pemisahan sekarang ini. Walaupun seperti tadi saya katakan, ada ceramah di YouTube itu yang mengecam keras, ya tidak perlu saya sebut ulamanya, ya. Tapi itu ada yang mengecam keras, tapi itu tidak bisa dihapus oleh ijtihad orang per orang. Jadi kalau ijtihad banyak ulama tidak bisa dikalahkan oleh perorangan. Jadi itu ketentuan menurut saya. Kemudian untuk menghindari pandemi tersebut, Ibnu Abbas itu kan pernah memerintahkan, ya. Ibnu Abbas itu lahirnya 3 tahun ya sebelum hijrah dan wafat 58 Hijriah itu memerintahkan kepada muadzin ketika sholat adzan Jumat, ucapkan oleh kamu shollu fi buyutikum, sholat di rumahmu. Muadzin itu bertanya, kenapa ya Ibnu Abbas memerintah supaya saya mengemukakan shollu fi buyutikum? Kata Ibnu Abbas, ini perintah yang lebih tahu dari kita, yaitu Rasulullah pernah pada suatu saat hujan besar yang tidak memungkinkan untuk memaksakan ke masjid, maka disuruh sholat di rumah masing-masing. Dan saya saat ini, kata Ibnu Abbas, khawatir jamaah datang ke masjid pabolokon. Pabolokon itu apa bahasa Jogjanya ya? Penuh kebanjiran. Basah kuyup, ya basah kuyup mungkin ya ngerti ya orang kerja, orang Palembang. Bahasa Sunda pabolokot, kulukut, lumpur dan sebagainya. Jadi saya tidak rela jamaah basah kuyup datang ke masjid, biarkan saja mereka di rumah masing-masing. Nah itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Nah, itu masalah ibadah. Jadi saya bicara dulu semangat ibadah. Semangat ibadah dulu, baru nanti amal soleh. Semangat ibadah itu tetap dijalankan, tetapi ibadah juga ada kaitan dengan penyakit. Ada beberapa ketentuan, kalau istilah rusuh atau apa, terserah nanti pemahaman para ulama. Tapi itu ketentuan, umpamanya saum. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ dikatakan ayyamam ma'dudat. Terus waktunya telah ditetapkan, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tetapi paman kana minkum maridon, tapi kalau sakit jangan saum di bulan Ramadan.
maka saumlah di luar Ramadan. Itu faidatun min ayamin ukhar. Kalau sakit atau di perjalanan, iddatun min ayamin ukhar, saum di luar Ramadan. Kalau ternyata di luar Ramadan pun tidak bisa saum, maka wa aladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, fidyah. Jadi saum juga ada aturannya kalau dalam keadaan sakit. Sholat juga seperti tadi. Kalau ternyata dalam keadaan hujan lebat, tidak bisa ke masjid, sholat di rumah masing-masing. Saf itu harus lurus, harus rapat. Tetapi kalau ternyata ada pandemi yang bisa menularkan, maka hadis yang wafirul minal majdub tadi, berpisah dari majdum. Kemudian juga banyak sholat kalau tidak mampu berdiri, maka sholatlah duduk. Dan kalau tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Jadi semua ibadah ada ketentuannya ketika sakit. Itu sakit fisik. Yang ada keringanan, ada rukhsah. Beda dengan sakit hati. Kalau sakit hati mah nggak ada rukhsah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Tambah penyakitnya. Jadi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan kalau penyakit batin mah. Tapi kalau penyakit fisik itu ada aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku yang namanya taun atau wabah itu sejak zaman Rasulullah. Kemudian juga di Amwas ya pada zaman Umar bin Khattab, sehingga di situ ada yang meninggal namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, itu wafat di Amwas. Pada saat itu ketika Umar bin Khattab mau masuk, Abu Ubaidah itu menginformasikan kepada Umar, hati-hati, ini karena ada wabah, sehingga Umar bin Khattab membatalkan ke Amwas. Tapi Abu Ubaidah tidak pergi karena tidak boleh keluar. Sehingga akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat pada tahun 18 Hijriah itu. Kemudian tahun 50 itu di Kufah, Al-Mughirah bin Syu'bah itu wafat tahun 50 Hijriah. Itu sahabat itu. Baik itu namanya Abu Ubaidah ataupun Al-Mughirah, itu semuanya sahabat. Terus tahun 69 Ibnu Zubair. Kemudian juga tahun 87. Nah, itu juga melanda dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Dan maka sekarang ini wabahnya merajalela. Walaupun kata ulama itu belum seberat yang meninggal dulu, karena memang yang meninggal dulu makan vaksinnya belum ada. Kalau zaman Rasul ataupun zaman sebelumnya ya. Jadi walaupun sekarang persentasinya sedikit, tetapi itu tidak boleh dianggap enteng. Jadi ini contoh-contoh cukup banyak saya sampaikan, dan itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wabah itu ada. Dan oleh Rasulullah SAW juga ditandaskan atau unrizun ursila ala ta'ifatin min Bani Israel, pernah dilandakan ke Bani Israel dulu, wa man kana qablakum, dan orang-orang yang sebelum kamu hidup itu pernah juga, sampai mereka itu berlarian atau eksodus pindah ke berbagai tempat ya. Jadi karena banyak penyakit itu, kemudian oleh Rasulullah SAW diperintahkan kepada kita untuk berhati-hati, sehingga kan Bani Israel itu sampai 70.000 eksodus, itu dalam surat Al-Baqarah 240 itu dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian perlu juga ditekankan bahwa wabah itu tiba kepada umat itu tidak pilih bulu. Kan ada katanya kalau kita rajin ke masjid, rajin baca Quran, hafal Al-Quran, akan terhindar dari wabah. Tapi itu kita lihat
hadis-hadis yang menyatakan ada 3 hadis itu dikutip oleh Hikmah Memakmurkan Masjid. Yang pertama mengatakan kalau taun atau wabah atau corona tidak akan sampai kepada makmur masjid karena orang yang memakmurkan masjid akan dibebaskan dari corona. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Tapi setelah saya teliti, 3 hadis itu semuanya dhaif, tidak ada yang kuat. Yang kuat itu malah hadis riwayat Bukhari, yaitu juz 22 halaman 3, Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kita kenal ya. Imam Bukhari itu adalah Syekh Muhaddisin atau Imam Muhaddisin, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau lahir tahun 194 dan wafat 256. Usianya cuma 62 tahun ya. Tapi itu karyanya besar. Imam Bukhari hadisnya sahih jelas. Rasul bersabda, "Idza anjalallahu biqaumin adaban, asobal adab man kana fihim summa bu'isu ala a'malihim." Apabila Allah menurunkan suatu adab, maka adab itu akan kena kepada siapapun. Kepada siapapun di sini. Karena di sini man kana fihim, yang ada di situ. Apakah yang aktif di masjid, apakah yang tidak aktif, apa yang taat, apa yang maksiat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki adab, kena kepada situ tanpa pilih bulu. Laki atau perempuan yang hafal Quran ataupun tidak. Kalau Allah menghendaki bisa. Makanya kalau ada yang mengatakan tidak mungkin terkena bagi hafal Quran yang memakmurkan masjid, itu kan bukan hanya bertentangan dengan hadis ini, tapi juga bertentangan dengan kenyataan. Buktinya Syekh Ali Jabir kan hafal Quran, kena juga kan corona. Itu Pak Miftah Farid, profesor, juga memakmurkan masjid, kemarin kena. Pak Dekan Tarbiyah juga kena corona. Terus Pak Atian juga kena. Jangan dikira mereka tidak aktif di masjid itu. Semua aktif di masjid. Itu memakmurkan masjid. Jadi itu bisa tersinggung itu orang yang kena. Kalau dengan dalil-dalil yang hafal Quran tidak kena atau yang memakmurkan masjid tidak kena, itu bisa dibantah oleh hadis riwayat Bukhari ini yang juz 2 halaman 3 Sahih Bukhari, dan juga kenyataan ya. Karena summa bu'isu ala a'malihim, kemudian mereka akan ditanya, diutus, disidangkan atas amalnya di akhirat. Jadi mana yang taat, mana yang maksiat akan ditanyakan, akan dihisab di akhirat. Tapi kalau penyakitnya tetap terhadap siapapun itu kena, kecuali kalau mereka menghindar seperti apa yang disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Umpamanya fala takhruju minha firaron minhu wa idaqina bi ardin fala tadkhuluha. Rasul bersabda, janganlah keluar dari tempat yang sedang dilanda penyakit itu, tapi kalau kamu berada di situ jangan keluar, dan kalau kamu di luar itu maka jangan masuk. Jadi oleh karena itu menjaga pandemi itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita beralih, apa yang harus dilakukan agar kita terhindar dari penyakit itu, dan juga karena kita berusaha maka akan menjadi ibadah. Saya akan kutipkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Quraisy yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini sudah hafal pisan. Li'ila fi Quraisy. Ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Quraisy yang senantiasa bepergian.
Karena ila fihim rihlatas syita wassoid, pergian baik di musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim penghujan. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kepada Tuhan rumah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang membebaskan mereka, Allah itu, dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan membebaskan dari rasa takut. Makanya untuk menjaga selama pandemi ini, saya judulnya adalah iman, aman, nyaman, dan imun. Iman, imun, aman, nyaman. Imannya berdasar fal ya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah, itu meningkatkan iman. Kemudian imunnya alladzi at'amahum min ju', membebaskan dari rasa lapar. Jadi harus menjaga imun, menjaga kesehatan. Aman dan nyaman, amanahum min khauf. Jadi harus menjaga keamanan. Jadi iman harus dijaga, kemudian imun, makanan harus terpelihara. Kalau menurut menantu saya mah yang dokter, juga anak saya yang perawat, itu kalau waktu masa-masa begini katanya vitamin, ya, vitamin itu jangan berkurang, baik ABCD-nya. Jadi ABCD itu harus tetap. Nah, itu adalah jaga imun, jaga aman. Jaga aman yaitu tadi pakai masker, menghindar, berjauhan, tidak bersalaman, apalagi capaka cipiki, tidak boleh. Itu adalah aman. Dan nyaman, min khauf. Jadi jangan sampai merasa ketakutan, jangan terlalu stres, terlalu takut, sehingga kita merasa diri payah, merasa diri terancam terus. Jadi jangan pula, kita harus dijaga. Ini konsepnya atau dasarnya fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, sekarang persoalannya seperti apa menjaga iman? Kenapa harus dijaga? Karena iman itu, kata Abu Hurairah, yajdad wa yankus. Yazdad wa yankus. Itu kata Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bertambah, kadang-kadang berkurang. Jadi sebetulnya itu pendapat, ya, pendapat Abu Hurairah, bukan hadis. Makanya ada yang mengatakan do'ib itu kalau qala Rasulullah, tapi kalau qala Abu Hurairah tidak do'ib. Kadang-kadang iman itu naik, meningkat, kadang-kadang turun. Nah, karena kadang-kadang naik, kadang-kadang turun iman itu, maka harus terus-menerus dijaga. Dijaganya bagaimana? Tentu saja banyak. Cuman kalau kita lihat surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun. Nah, orang mukmin itu adalah wajilat qulubuhum. Kalau idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila nama Allah disebut, bergetar hatinya. Artinya sering menyebut nama Allah, sering mendengarkan nama Allah disebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat, maka zadathum imana, bertambah iman. Oleh karena itu pantas harus dilanjutkan kajian di IDMI ini, karena itu untuk menjaga iman. Harus sering mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ya, atau istilah saya tadabur Al-Quran. Dan tadabur Al-Quran itu saya rumuskan pada bulan Ramadan tahun 1442, ada 7 tak tadabur Quran itu. Tak pertama adalah tartibul ayat, tak yang kedua tarjamah, tak yang ketiga adalah tarikh, tak yang keempat tanasubul ayat, kemudian tak yang kelima tafsir, tak yang keenam takwil, dan tak yang ketujuh itu tatbik. Itu 7 langkah.
Dan itu dirumuskan bagi yang bikin skripsi tafsir Quran, pasti 7 ta itu langkahnya kalau dibimbing oleh saya. Kalau hadis juga 7 ta hadis itu, yaitu tausikul hadis, kemudian ada tarikh, kemudian ada takhrij, kemudian ada tahlilus syarah, kemudian takwil, dan kemudian tatbiq. 7 ta, baik kajian hadis maupun kajian Al-Quran. Supaya apa? Menjaga keimanan, menjaga kekuatan iman tadi. Maka dengan tadabur Al-Quran. Dan jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang tadabur Al-Quran itu didoakan oleh para malaikat, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan sampai ikan di lautan pun mendoakan, mengistighfarkan, memohonkan ampun kepada kita. Itu keunggulannya kalau yang tadabur, ya. Kemudian juga ditandaskan man salaka thoriqan ilal ilmi salakallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari atau memaksakan mencari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan ke surga. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan para nabi itu diutus bukan meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu, wariskan ilmu. Dan maka al-ulama warasatul anbiya. Maka Imam Asy-Syafi'i itu menandaskan thalabul ilmi afdalu min sholatin nawafil. Itu Imam Asy-Syafi'i itu lahir tahun 150, wafat 204, cuman 54 tahun Imam Syafi'i itu umurnya di dunia. Tapi karyanya besar, ya. Ada Al-Um, ada Musnad Syafi'i, ada Ar-Risalah, dan Sa'abrad. Padahal di dunia cuman 54 tahun. Beliau mengatakan thalabul ilmi khairun min sholatin nawafil. Saking pentingnya peningkatan ilmu. Bahkan oleh Rasulullah SAW itu ditandaskan kan perumpamaan orang yang alim, orang yang mengembangkan ilmu dibanding dengan orang yang beribadah, penekanan ibadah tadi, itu bagaikan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Jadi kalau bulan purnama itu yang mengembangkan ilmu, kalau bulan bintang-bintang yang lain itu yang hanya beribadat, banyak ibadah ritual belaka. Nah, ini pengembangan ilmu lebih diutamakan, ya. Dan di situ dikatakan di dalam surat Al-Quraisy saja kita lihat Allah Subhanahu wa taala itu berfirman sebelum ya'budu itu kan rihlatash syita wasoib. Jadi orang Quraisy itu karena suka rihlah syita wasoib, bepergian di musim dingin, di musim panas, baru fal ya'budu rabb hadzal bait. Jadi itu pengembangan ilmu, pengembangan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian ini sudah hampir 45 menit juga. Jadi saya maratonkan aja ya. Jadi surat Al-Quraisy ini jelas memuji kebiasaan orang Quraisy yang senang bepergian jauh. Kemudian umat Islam di seluruh dunia itu harus mempelajari sejarah Al-Quraisy, terutama di dalam surat Al-Quraisy ini. Dan takwilnya cukup banyak, dan surat Quraisy ini bisa dipahami dari berbagai sudut, ya. Maka berdasar surat Quraisy ini jaga iman, karena itu fal ya'budu rabb hadzal bait. Jangan sampai terganggu. Kemudian aman, karena itu wa amanahum, dan jaga imun,
kekuatan karena minju wa amanahum min khauf. Kemudian istilah ada rihlatas syita. Jadi harus ada juga kenyamanan, istirahatnya harus cukup ya. Jangan sampai terlalu sibuk sehingga lupa istirahat. Karena ada rihlah. Kemudian tentu pengembangan ekonomi. Ini sudah amal soleh. Pengembangan ekonominya at'amahum minju supaya konsumsi bisa dipenuhi. Kemudian juga sejahtera dalam kehidupan karena harus bebas dari minju. Jangan kelaparan. Kemudian bebas dari ancaman apapun karena wa amanahum min khauf. Itu berdasar surat Quraisy. Nah, sekarang tadi istilahnya kan amal soleh, iman, dan amal soleh. Jadi semangatnya udah, tadi imannya. Amal soleh itu apa? Secara bahasa, amal ya perbuatan. Soleh itu membawa maslahat. Makanya kalau kita perhatikan Al-Quran, kalau ada kalimat amanu, seperti dikutip oleh ketua tadi, pasti disambung dengan amal wa amilus solihat. Dan surat Al-Asr itu bahkan menandaskan wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu akan rugi kecuali amanu wa amilus solihat. Nah, sering contoh amal soleh itu kita dengar dengan sholat, saum, zakat, haji. Padahal itu kalau kita kategorikan iman dan amal soleh, sholat, zakat, saum, haji itu iman. Kategori iman itu. Sholat, saum, zakat, sholat, zakat, saum, haji itu termasuk iman. Karena iman itu harus dimanifestasikan di dalam kehidupan. Kalau amal soleh itu bagaimana? Di dalam sholat ada amal soleh. Amal solehnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Cegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholatnya ritual, iman. Amal solehnya mencegah orang berbuat keji dan munkar. Kemudian zakatnya apa? Hud bin amalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim. Atau hud bin amalihim min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Jadi membebaskan kelaparan dari miskin. Itu amal solehnya dalam zakat. Jadi bukan zakatnya itu sendiri, tetapi manifestasi zakat. Saum. Saum itu iman. Amal solehnya mana? Yaitu bermuamalah. Makanya di dalam ibadah saum ada zakat fitri. Zakat fitrinya diserahkan kepada fakir dan miskin, kepada orang yang 8 asnaf. Haji juga iman. Nah, amal solehnya itu memberi berhaju dan lain sebagainya. Jadi setiap perbuatan yang sifatnya iman, ritual, pasti ada sosial, itu manifestasinya. Maka peningkatan amal soleh adalah beramal yang bermanfaat, membawa kemaslahatan bagi umat. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka satu hadis mengatakan anfa'hum linnas. Kemudian ada yang memberikan sumbangan, ada man farroja, dan masih banyak lagi. Ringkasannya saja ya. Saya kira itu supaya bisa dikembangkan di dalam dialog. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Untuk sementara saya tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bapak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa ya. Sangat menarik dan sangat kekinian tentang pandemi ini. Bagaimana dari semangat beribadah, meningkatkan amal soleh yang dikembangkan menjadi kita harus menjaga imun, dan tentunya agar aman. Ya. Baik, untuk para jamaah tentunya sudah ada di benak
para jemaah semua, para hadirin yang akan bertanya, yang hendak bertanya, silakan boleh untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk raise hand.